Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin bersama Muslimah Academy. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dengan mengacu kepada buku Mata Menata Wanita, yang insya Allah nanti akan membahas interaksi wanita dengan keluarganya, terutama dengan suaminya. Karena interaksi yang paling banyak dilakukan oleh manusia ketika di keluarga adalah pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya. Dan bagi laki-laki, Nabi SAW menjadikan itu sebagai standar kebaikan seseorang. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku termasuk di antara, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Kenapa Nabi SAW menjadikan standar kebaikan seorang laki-laki adalah ketika dia berinteraksi dengan istrinya? Karena manusia, sehebat apapun dia tidak akan mampu untuk bisa jaga image dalam waktu yang lama. Dan orang akan tampak akhlak aslinya, budi pekerti aslinya ketika dia berinteraksi dengan orang dekatnya. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain sekali dua kali ketemu, mungkin dia bisa jaim. Dia bisa berusaha untuk berakhlak mulia, sopan santun, murah senyum, dermawan, atau akhlak mulia yang lainnya. Tapi itu tidak mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Maka orang yang paling tahu tentang kondisi asli seorang suami adalah istrinya. Yang kedua, istri itu secara umum adalah bawahan suami. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut istri dengan tahta, dengan sebutan di bawah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua itu di bawah dua hamba kami yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan tahta ibadain, tahta abdaini salihain. Coba kita lihat. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah membuat permisalan tentang orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Contohnya seperti istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdain. Ada kalimat tahta abdain. Kata tahta artinya di bawah. Sehingga ketika seorang berstatus sebagai istri, maka dia di bawah suami. Istri secara status dia di bawah suami, karena suami adalah pemimpin bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Al-Quran menyebut tahta abdaini salihain, di bawah dua hambaku yang saleh. Artinya menjadi istri hambaku yang saleh. Taib. Nah, kaitannya dengan ini, ketika seorang suami berinteraksi dengan istrinya, dia mungkin merasa punya kuasa. Maka untuk bertindak jahat, semena-mena, zalim, mudah bagi dia. Istri barangkali tidak punya daya untuk melawan. Nah, di saat itulah ketika seseorang itu di posisi merasa hebat, tapi ternyata, atau di posisi dia punya kuasa, tapi ternyata dia tetap bisa jaga tawadhu, tetap bisa jaga akhlak baik, berarti memang aslinya demikian. Baik. Di saat yang sama, istri berstatus sebagai wanita terpuji ketika dia taat kepada suaminya. Sehingga Anda lihat di sini standar akhlak. Kita akan membaca tentang standar akhlak manusia. Salah satu parameternya adalah parameter keluarga. Parameter keluarga. Kenapa parameternya keluarga?
Karena itu adalah interaksi yang paling banyak. Interaksi yang paling banyak dilakukan adalah interaksi dengan pasangan. Itulah interaksi dengan pasangan. Sehingga dengan siapa seorang lelaki itu paling banyak berinteraksi? Dengan istrinya. Dengan siapa seorang wanita paling banyak berinteraksi? Dengan suaminya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Islam menjadikan interaksi itu sebagai parameter akhlak, standar akhlak manusia. Maka suami dan istri paling banyak berinteraksi. Di posisi inilah Islam menjadikan standar akhlak baik dan buruknya seseorang adalah dengan melihat pasangannya, dengan melihat bagaimana respon dia kepada pasangannya. Sehingga akhlak seorang lelaki, salah satu di antara penentunya akhlak lelaki adalah interaksi dengan istrinya. Sampai kapan dia bisa jaim? Pengantin baru masih bisa jaim. Bahkan ketika mau ngentut saja dia nggak mau ngentut di depan suaminya misalnya, atau di depan istrinya. Ketika dia pengen apa, pelan-pelan ngomongnya. Karena baru pengantin baru menikah. Demikian pula sebaliknya, akhlak wanita ditentukan oleh interaksi dengan suami. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan suaminya, itulah yang menentukan. Baik. Karena itu, kita bisa lihat bahwa ketaatan seorang wanita diletakkan pada sejauh mana dia mentaati suaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-qanitatu as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fas-salihatu, wanita yang saleh sejatinya. Di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Definisi wanita salihah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang bisa menjaga ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga, Pak? Bima hafizallah, segala yang Allah wajibkan untuk dijaga. Sehingga taat istri kepada suami itu ada dua. Yang pertama, saat suami ada. Yang kedua, saat suami tidak di tempat. Nah, untuk yang pertama, ini taat sikap. Sehingga bagaimana kau bisa memberikan sikap yang terbaik, layanan yang terbaik bagi suamimu, itu ibadah wanita. Ini dijadikan sebagai ibadah wanita. Sehingga salah satu di antara unsur bagaimana wanita bisa mendapatkan pintu surga dari pintu manapun yang dia inginkan adalah ukurannya ketaatan dia kepada suaminya. Yang kedua, ketaatan saat suami tidak di tempat. Bentuknya adalah menjaga yang wajib dijaga. Yang wajib dijaga itu apa saja, Pak? Jaga kehormatan, menjaga harta, menjaga anak, dan semua yang wajib dijaga. Sehingga nggak kemudian ketika suami nggak ada, terus istri mentang-mentang suami nggak ada seenaknya sendiri, dia bisa masukin orang siapapun ke dalam rumahnya. Nggak boleh. Dia harus menjaga yang wajib untuk dia jaga, terutama kehormatannya. Baik. Nah, dari sinilah ukuran kebaikan wanita ditentukan oleh sejauh mana dia bisa bersikap yang terbaik bagi istrinya, sebagaimana ukuran kebaikan lelaki ditentukan sejauh mana dia bisa memberikan yang terbaik bagi
istrinya. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah berterima kasih. Berterima kasih. Berterima kasih itu bahasa Arabnya apa, Pak? Syukur. Maka bersyukur dilakukan kepada Allah dan juga dilakukan kepada makhluk. Dan ini bagian dari akhlak mulianya. Makhluk bisa memiliki akhlak yang mulia, salah satunya adalah dia pandai berterima kasih kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bersyukur kepada Allah man la yashkurun nas, jika dia tidak bersyukur kepada manusia. Hadis ini memiliki dua makna. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Nabi SAW bersabda, kita tuliskan hadisnya. Hadis, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Baik, maknanya gimana? Makna dari hadis, di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah syukur hamba kepada Allah tidak diterima jika hamba tidak bisa berterima kasih kepada manusia, kepada orang atau kepada manusia gitu ya. Manusia yang dimaksud adalah yang telah memberikan kebaikan baginya. Syukur hamba kepada Allah tidak akan diterima jika hamba tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Iya. Sehingga mana la yashkurullaha, orang tidak disebut bersyukur kepada Allah, artinya dia belum bersyukur. Nah, kalau dia sudah bersyukur gimana? Tidak diterima. Bagi siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia, yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, hamba, makna yang kedua ya, hamba tidak akan bisa bersyukur kepada Allah jika dia tidak bisa berterima kasih, jika dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Contohnya, ya kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada yang kelihatan, bagaimana dia bisa bersyukur kepada zat yang tidak kelihatan? Kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada yang kecil, dia tidak akan bisa berterima kasih dengan nikmat yang besar. Apalagi yang memberi tidak kelihatan. Baik. Sehingga jika kita tidak pandai berterima kasih terhadap pemberian baik orang lain, maka kita tidak diterima rasa syukur kita kepada Allah, dan kita tidak bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandai berterima kasih itu bagian dari akhlak mulia. Selanjutnya, di antara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah bagaimana dia bisa berterima kasih, atau seorang muslimah, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada suaminya. Coba kita lihat di sini. Jika seorang wanita mendapatkan suami yang baik, dukung untuk melakukan kebaikan dan jangan terlalu ngatur suaminya. Sangat berbahaya ketika suami ingin berbuat baik namun dihalangi oleh istrinya, sementara hal itu tidak mengurangi hak istrinya. Nah, ini tidak bisa baik.
Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkun." Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal, agamanya juga kurang, namun mampu mengalahkan lelaki yang memiliki keteguhan hati seperti kalian, wahai para wanita. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Terkadang ya, seharusnya dia bersyukur, terima kasih kepada Allah dikasih suami yang saleh, dikasih suami yang punya kepedulian terhadap yang lain. Tapi istrinya menghalangi keinginan suaminya untuk berbuat baik. Contohnya Pak, suami ingin berbakti kepada orang tuanya, nggak boleh. Pengen ngasih sesuatu ke orang tuanya, nggak boleh. Sampai harus sembunyi-sembunyi ketika mau ngasih ke orang tuanya. Suami ketika mau mentransfer duit itu sampai harus sembunyi-sembunyi, padahal itu duit dia. Sementara itu tidak mengurangi hak istri. Atau misalnya posisi suami ingin menderma, beramal, tapi dihalangi sama istrinya, sehingga istrinya keberatan kalau suaminya mau wakaf, istrinya keberatan kalau suaminya mau beramal, dan seterusnya. Suami Anda ingin berbuat baik, hak kamu tidak dikurangi. Seharusnya kau dukung, bukan kau halangi. Tapi Pak, aku kan nggak kerja, nggak punya dana, nggak punya tabungan, mau beramal nggak bisa. Suami nggak pernah ngasih ke aku untuk beramal, adanya dipakai amal sendiri. Hanya ngasih yang cukup untuk nafkah. Memang nggak kurang, cuman aku pengen beramal nggak bisa. Sehingga enak saja suami bisa beramal sementara aku nggak bisa beramal. Kenapa Anda iri seperti itu? Bukankah ketika suami ini derajatnya tinggi di surga, istri mendapatkan manfaatnya? Manfaatnya apa? Kau akan dikumpulkan dengan suamimu ketika dia berada di surga. Sehingga gak perlu takut dan khawatir ketika suami itu derajatnya tinggi dengan amalan apapun yang dia lakukan, baik dengan hartanya, kebaktiannya kepada orang tua, ibadah yang dia kerjakan, atau kegiatan sosial, selama tidak mengurangi hak istri. Suami saya ikut kegiatan A, ikut kegiatan B, sepanjang tidak mengurangi hak istri, dukung. Tapi jadinya jarang pulang Pak. Jarang pulang berapa hari sekali. Ya kadang 2 hari baru pulang. Ya kadang seharian, dari pagi sampai malam baru pulang. Anda masih bisa berinteraksi dengan dia. Nafkah lahir batin masih dipenuhi. Ya seharusnya kalau memang masih cukup, di mana posisi istri memang masih bisa hidup normal, nyaman, dukung itu suaminya. Tapi yang di sana Pak, dia selalu gandeng istrinya, menemani istrinya jalan-jalan. Kau bandingin dengan apa yang tidak kau punya. Udahlah biarin aja. Orang lain misalnya pamer kemesraan, kadang jalan bareng ketika belanja di mall atau jalan-jalan ke tempat wisata. Suami saya tidak ngajak saya seperti itu. Kau nggak perlu membandingkan sesuatu yang tidak ada pada keluargamu. Fokus kepada apa yang masih ada. Jangan berpikir dengan apa yang tidak ada. Sehingga kita akan bisa lebih bersyukur. Ini salah satu pelajaran agar kita bisa lebih bersyukur. Ya, tips untuk mudah bersyukur. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Begini, jangan berpikir tentang nikmat orang lain. Jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang tidak ada, yang tidak kita punya. Karena kalau kita seperti ini, selamanya kita akan melupakan apa yang ada. Sehingga karena kita terlalu fokus dengan yang di luar, yang di dalam kita tinggalkan. Jadinya kita tidak
berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang ada, tapi kita lebih sibuk memikirkan apa yang kita nggak punya. Sehingga kadang wanita ngirimi misalnya link YouTube kepada suaminya, link Instagram ke suaminya, ini loh kayak gini bang, kayak gini, Masya Allah. Suaminya mau diminta untuk disamakan dengan apa yang dia lihat itu. Padahal orang yang bikin konten itu bisa jadi di balik itu dia punya masalah. Tapi saat itu dia bikin konten kemesraan, konten kebersamaan. Dan bisa jadi itu bukan real dari kehidupannya. Jadi di bagian mana yang perlu ditiru? Jika dibandingkan dengan kondisi para sahabat, mungkin orang di zaman sekarang terlalu jauh selisihnya, nggak ada apa-apanya. Para sahabiat, sampai ketika di antara mereka yang baru saja nikah, pengantin baru, malam pertama, kemudian dia mendengar panggilan jihad, selesai hubungan badan, dia tinggalkan istrinya untuk mendatangi panggilan Rasulullah SAW dalam langkah jihad, ikut dalam kegiatan perang, sampai meninggal dalam keadaan junub. Siapa sahabat yang meninggal dalam keadaan junub? Handhalah, ghasilul malaika. Handhalah, setelah beliau menikah, kemudian beliau hubungan badan dengan istrinya, setelah itu berangkat jihad, mendatangi panggilan Nabi SAW. Itu kayak apa Pak perasaannya? Wallahu alam. Tapi di posisi dia baru selesai pertemuan pertama dengan istrinya, ya, kemudian dia mengikuti panggilan Nabi SAW, bisa jadi ya, hubungan badannya siang, kemudian ikut berangkat menuju Uhud. Uhud dengan Madinah hanya kurang lebih 3 kilo. Sehingga setelah sampai di medan jihad, beliau wafat ketika peristiwa perang Uhud. Dicari di mana jasadnya Handhalah, nggak nemu. Maka Nabi SAW menyampaikan, Handhalah dimandikan oleh malaikat. Maka dikenallah Handhalah ghasilul malaika. Handhalah sebagai orang yang dimandikan oleh malaikat. Kebayang nggak perasaan istrinya kayak apa? Tapi tidak ada satupun sahabiat yang mereka merasa takut kehilangan suaminya mati atau bagaimana. Padahal jihad itu pilihannya 2. Kalau nggak mati, pulang cacat. Mungkin bawa luka, mungkin ada jari yang hilang, mungkin ada tangan yang hilang, mungkin ada kaki yang pincang. Itu konsekuensi ketika orang perang. Karena penuh dengan senjata. Mungkin badan penuh dengan luka. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, badannya penuh dengan luka. Dan luka kalau sembuh jadi keloid. Sehingga mungkin badannya para sahabat penuh dengan keloid. Ini bekas luka, bekas luka, bekas luka. Sementara teknologi di zaman itu tidak ada seperti zaman sekarang yang dijahit. Ya, dulu mungkin dirapatkan kemudian diikat. Sekarang nggak ada seperti itu. Baik. Maka fokus dengan apa yang masih ada agar kita bisa bersyukur dan jangan berpikir tentang nikmat orang lain yang kita tidak punya. Disitulah Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke arah yang lebih atas agar kau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengingatkan, wanita bisa mempengaruhi seorang lelaki yang punya keteguhan hati dengan pengaruh dari istrinya, sehingga kadang semangatnya luntur gara-gara istrinya. Kemana Pak, kok lama nggak ngaji? Ya, saya punya masalah keluarga, punya ini. Akhirnya thalibul ilmi ini hilang dari peredaran dalam kegiatan belajar karena pengaruh dari istrinya. Di antara sebab wanita masuk neraka adalah kurang pandai bersyukur kepada suaminya. Artinya mudah melupakan kebaikan dan jasa suami, sementara lebih mengenang kebaikan orang lain. Sehingga saat ada apa yang kurang dari suaminya, yang ditunjukkan nih, YouTube-nya nih kayak gini nih, nih di IG nih kayak gini nih,
Padahal lelaki itu tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepada kamu. Tapi dia malah memuji lelaki yang lain. Dia memuji lelaki, temannya suami, tetangganya suami, dan seterusnya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Uritun nara." Ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, disebabkan karena mereka kufur. Qila, lalu ada yang bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir. Nabi SAW mengatakan kufur kepada suami. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, tapi mereka kufur kepada suami. Kufur kepada suami gimana contohnya, Pak? Ya, dia nggak pandai berterima kasih kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dia kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahun dahra. Kalau suami itu telah berbuat baik kepada istrinya sepanjang waktu, dari mulai nikah sampai usia sekarang. Sudah menikah berapa lama? 20 tahun, 30 tahun. Dan selama itu dia terima nafkah dari suaminya. Summa ra'at minka syai'an. Ternyata dia kemudian melihat ada sisi yang kurang dari suaminya. Qalat, wanita itu langsung berkomentar, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Masya Allah. Sebabnya apa? Karena dia terlalu fokus melihat apa yang ada pada orang lain, sehingga dia tidak fokus dengan nikmat yang ada. Ya kayak tadi, suaminya disuruh seperti yang di YouTube, suaminya disuruh seperti yang di IG. Ya, dan terkadang perasaan suami mau marah gimana, mau emosi bagaimana, mau komentar bingung. Nanti kalau mau komentar malah malah dikomentari sama istrinya, kamu nggak bisa kayak gitu, jadinya kamu marah. Tayyib. Ini contoh posisi ketika seorang wanita dia tidak bisa bersyukur kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan satu hal ya, Nabi SAW memberikan ancaman, itu ternyata menjadi penyebab kenapa dominan wanita masuk neraka. Ya. Yang barangkali diremehkan, tapi ternyata itu musibah besar. Sehingga kadang ibu-ibu, itu kan bapak udah biasa gue gituin, bapak udah biasa saya sikapi kayak gitu. Kau anggap itu biasa, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini satu ayat yang layak untuk kita ingat-ingat ya, berkaitan dengan masalah dosa. Terkadang orang menyangka itu hal yang mubah, hal yang ringan, padahal itu hal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini surat An-Nur ayat 15. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyangka itu remeh, ngomong kayak gitu kalian sangka itu remeh. Ya, menyampaikan seperti itu kalian sangka itu remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Hal yang sangat berbahaya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang mengundang murka Allah Ta'ala, padahal itu besar di sisi Allah, dan dia merasa itu hal yang remeh. Karena itu belajar menghargai jasa dan kebaikan orang lain sangat ditekankan dalam Islam. Walaupun pasangan suami istri sudah bercerai,
Allah mengajarkan agar mereka tetap menghargai jasa mantan pasangannya, menghargai jasa orang lain, menghargai kebaikan orang lain, akhlak yang mulia. Sampai pun ketika terjadi perceraian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kau lupakan jasa mantan pasanganmu agar tidak saling mendolimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Lalu Allah mengatakan, wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan jasa baik yang terjadi di antara kalian. Itu istri yang jadi mantan, itu wanita yang jadi mantan istrimu, dulu pernah nyuguhkan kopi kepadamu, dulu pernah menciti kamu ketika kamu sedang kelelahan, dulu pernah ini, pernah ini, pernah ini. Itu kebaikan mantan istrimu. Itu lelaki yang menjadi mantan suamimu, dulu pernah ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Sekarang dia jadi mantan suamimu. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan jasa yang terjadi di antara kalian. Sebab jasa baik itu selalu layak untuk diberi ucapan terima kasih, walaupun orangnya sudah berpisah. Salah satu tujuannya adalah agar tidak saling mendolimi. Sehingga kadang ya, terjadilah perceraian antara suami istri. Kebaikan suami bertahun-tahun dilupakan. Baik. Kebaikan istri bertahun-tahun dilupakan. Akhirnya pasca cerai mereka masih bermusuhan, masih saling dendam. Lebih diingat sisi keburukan yang terjadi daripada kebaikannya. Apalagi kalau sudah ada lelaki yang lain yang siap untuk nadai, ada lelaki yang lain yang siap untuk menampung dia. Masya Allah. Taib. Sehingga di sini kita perlu belajar untuk menghargai. Kalau memang Anda sebagai wanita yang telah banyak diberikan kebaikan oleh suami, bersyukurlah dengan cara berterima kasih kepada suami. Selanjutnya, ketika ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan berdua, Allah mengajarkan agar diselesaikan melalui dua orang bijaksana sebagai penengah yang mewakili masing-masing suami dan istri. Sehingga jika begini, A dan B sedang tegang, A dan B ini sedang tegang. Kalau A dan B sedang tegang, lalu mereka mau menyelesaikan masalah dengan cara diskusi berdua, bisa jadi nggak beres. Akhirnya satu sama lain saling ngotot-ngototan. Pokoknya harus kayak gini, pokoknya harus kayak gini. Nggak bisa kalau seperti itu. Aku juga nggak bisa kayak gitu. Aku nggak mau. Akhirnya, walaupun mereka berdekatan, tapi mereka teriak. Dan orang kalau lagi emosi, marah, meskipun dia dekat, dia akan teriak. Aku dengar, kamu nggak usah teriak. Ya karena dia lagi emosi. Subhanallah. Akal orang akan hilang kalau dia sedang marah. Padahal yang diajak bicara jaraknya cuma 5 meter. Nggak sampai 5 meter. 3 meter jaraknya. Tapi dia teriak. Itulah orang yang sedang tegang. Nah, pada posisi ketika mereka sedang tegang, mereka berantem, akhirnya tidak ketemu jalan keluar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Di sini ada wakil A dan di sini ada wakil B. Lebih dingin kepalanya. Lalu wakil A dan B ini mencarikan solusi yang tepat untuk masalah A dan B. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ini dalam firman-Nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kalian khawatir, kalian takut akan terjadi perceraian di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah wakil orang yang bijak min ahlihi dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak dari keluarga istri. Ngapain? Mereka nanti akan berembuk, ya, untuk mendamaikan kedua belah pihak. Iyurida islahan, kalau mereka berdua menghendaki perbaikan, wakil-wakil ini sama-sama punya semangat untuk menghendaki perbaikan, Allah kasih jaminan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha tahu dengan detail. Khabir itu tahu dengan teliti. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang melihat suasana perpecahan keluarga orang lain, tapi saran yang dia berikan mencelakakan keluarga itu. Sebagai contoh, ibu-ibu lagi punya masalah nih sama suaminya. Terus dia pengen curhat. Saya kalau mau ngomong sama orang tua nggak berani, mau ngomong sama mertua juga nggak berani. Akhirnya dia curhatnya ke siapa? Ke temennya yang dianggap dekat sama dia. Dia curhat cerita tentang masalah dia bersama suaminya. Apa yang terjadi? Saat dia curhat, orang ini bilang, Masya Allah ya, ujian kamu kok berat banget. Ketika ada kalimat itu, maka dia seperti mendapatkan dukungan. Berarti apa yang saya alami ini sesuatu yang memang serius. Teman saya saja bilang ujianku berat banget. Berarti memang berat ini. Dia saja bilang kayak gitu. Di kesempatan berikutnya dia curhat lagi. Ada respon nih. Kamu yang sabar ya dengan ujian berat itu. Ada dukungan lagi. Memang kalimatnya seperti nasihat. Kamu yang sabar dengan ujian berat itu. Tapi yang ditangkap oleh dia, memang ujian yang saya alami adalah ujian yang berat. Dia saja bilang kayak gitu. Aku kalau jadi kamu kayaknya udah gak kuat. Makin parah dia. Coba temunya saja bilang, kalau jadi seperti saya dia gak kuat. Dalam kesempatan berikutnya, kami memang berhati baja, bisa bertahan dengan suasana seperti itu. Kalimatnya seperti memuji sabar, tapi hakikatnya nantang. Berarti seharusnya aku gimana? Ya sabar, tapi kau memang hatinya seperti baja. Kau bisa bertahan dengan seperti itu. Sudah ada celah dalam dirinya. Kayaknya lebih baik saya pisah. Sampai pada titik akhir, andaikan aku jadi kamu, kayaknya aku udah gak sanggup. Udahlah, mungkin kau solusi yang terbaik harus pisah. Akhirnya betul pisah. Gara-gara siapa? Konsultan yang tidak bertanggung jawab tadi. Dia salah konsultasi, dia salah curhat. Karena dia salah curhat, sampai pada titik akhir dia dimotivasi untuk pisah. Makin kuat keinginan dia untuk pisah. Akhirnya dia pisah. Itu wanita yang jadi teman curhat tadi, corongnya iblis untuk merusak keluarga muslim dan muslimah. Seperti yang kita tahu bahwasanya iblis sangat mencintai, sangat senang ketika ada suami istri yang berpisah. Maka sebelum terjadi seperti itu lebih parah, suami mewakilkan orang bijak di tengah keluarganya, istri mewakilkan orang bijak di tengah keluarganya. Ketika keduanya memiliki semangat untuk memperbaiki hubungan, Allah akan berikan taufik kepada keduanya, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya punya semangat untuk memperbaiki, Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Tapi kalau dua-duanya punya semangat jahat atau salah satu punya semangat jahat, Allah nggak ngasih hidayah.
Jadi sampai ada janji diberi taufik. Mungkin orang, saya juga bingung solusinya gimana. Bingung ini, sama-sama bingung solusinya gimana. Suami bingung solusinya gimana, istri juga bingung solusinya gimana. Sebenarnya mereka udah capek, berantem itu udah capek. Tapi ini solusinya gimana? Diutus wakil A, wakil B, wakilnya ketemu. Kita bingung nih solusinya gimana. Tapi kita pingin agar mereka ini tetap bisa baik. Allah kasih taufik. Taufik itulah solusi yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi di posisi orang itu mandek, dia bingung nyari jalan keluar, taufik dari Allah akan memberikan bimbingan. Nah, salah satu cara untuk bisa mendulang taufik dari Allah agar orang bisa dapat bimbingan solusi bagi masalah keluarganya adalah dengan cara ini. Selanjutnya, ketika istri nusyuz. Nusyuz secara bahasa artinya naik. Tempat yang tinggi dalam bahasa Arab disebut an-nashaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila anshuzu fanshuzu." Kalau kamu diperintahkan untuk unshuzu. Unshuzu artinya berdirilah, naik, berdiri. Fanshuzu maka berdirilah. Ini kan bagian dari adab ketika bermajelis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada perintah kalau kamu disuruh berdiri, berdirilah. Sehingga mana nusyuz artinya sesuatu yang tinggi. Secara istilah, istri yang nusyuz adalah istri yang merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya, sehingga tidak mau taat kepada suaminya. Dia merasa lebih tinggi daripada suaminya, padahal dia pendek, misalnya lebih pendek daripada suaminya, tapi sombongnya lebih tinggi daripada suaminya. Itulah yang kemudian membuat sang istri ini tidak mau taat kepada suaminya. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan, wa nusyuzul mar'ah bughduha li zawjiha. Nusyuznya seorang wanita adalah ketika dia benci kepada suaminya. Wa raf'u nafsiha an ta'atihi, sehingga dia mengangkat dirinya dan tidak mau taat kepada suaminya. Ada banyak bentuk nusyuz yang dilakukan oleh wanita. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang nusyuz wanita. Huwa an tanshuza an zawjiha fatanfira anhu. Wanita yang nusyuz dari suaminya, dia lari dari suaminya, di mana dia tidak taat kepada suami, bihaitsu la tuti'uhu idza da'aha ilal firash, di mana dia tidak taat kepada suami ketika mengajaknya ke ranjang. Au takhruja min manzilihi bighairi idzni, atau dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Wa nahwu dzalika mimma fihi imtina'un amma yajibu 'alaiha min ta'atihi. Atau perbuatan yang semisal yang menunjukkan penolakan dia untuk taat kepada suaminya, karena dia melawan. Itulah istri yang nusyuz. Nah, ketika istri nusyuz, maka tidak ada hak nafkah untuknya. Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan tentang wanita nusyuz, la nafaqata laha wala sukna fi qauli amati ahli ilmi. Wanita yang nusyuz, dia tidak punya hak nafkah, tidak punya hak tempat tinggal berdasarkan pendapat mayoritas ulama seperti Asy-Sya'bi, Hammad, Imam Malik, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, wa ashabur ra'yi, para ulama Kufah. Sebutan murid-muridnya Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah adalah ashabur ra'yi, karena mereka cukup dominan dalam penggunaan kias, dan kias itu dominan logika. Wa Abu Thawr, dan Abu Thawr. Abu Thawr ini muridnya Imam Syafi'i, dan beliau jadi ulama mujtahid yang sebelumnya pernah nantang debat Imam Syafi'i. Jadi dulu Abu Thawr ini banyak belajar ilmu kalam. Lalu ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad,
Abu Thawr ngajak Imam Syafi'i debat dan menang Imam Syafi'i. Sampai akhirnya Abu Thawr jadi pengikutnya Imam Syafi'i, banyak belajar kepada Imam Syafi'i dan beliau jadi ulama. Wallahu alam. Sehingga kalau wanita sudah sampai pada tingkatan nusyuz, jangan lagi berbicara masalah berterima kasih kepada suami, bahkan dia sampai pada tingkatan berani melawan suaminya. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan berkaitan dengan interaksi seorang wanita dengan keluarganya. Dan poin ketiga dari buku Mata Menata Wanita adalah pembahasan tentang wanita karir dan wanita pekerja, bagaimana hak dan kewajibannya. Insya Allah kita akan angkat pembahasan ini di kesempatan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.